Cuma dalam 4 bulan istiqomah baca sholawat, doa apa aja sama Allah dikabulin. Kepengen apa aja sama Allah dikasih. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku. Kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau hubungin admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box di bawah. Masya Allah, makasih banget udah ada tulisan bestsellernya. Ini udah 10 kali cetak, udah sekitar 11.500-an buku nih yang warna orange. Masya Allah, yang ini baru 2.000-an buku. Mudah-mudahan yang hijau bisa selaris yang orange ya, amin. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Embu, maunya dipanggilnya Embu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Mel, saya ibu dari 5 anak dari Tasikmalaya, panggil saja Mbu. Saya mengenal sholawat melalui Facebook, sering ada Kakak Mel. Saya selama 4 tahun terpuruk dengan keadaan yang terlilit hutang dan suami tidak bekerja. Hanya kerja serabutan saja. Disitulah saya mulai berhutang dan berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan anak-anak. Dan saya pun merasa lelah dengan keadaan saya, dengan hutang yang selalu menghantui di setiap harinya. 2024, tepat di bulan ke-6, suami mulai merantau ke kota. Selama 3 bulan masih dengan kondisi yang sama. Bulan Oktober saya lihat Viti kakak di FB. Tergeraklah hati saya untuk mengamalkan sholawat. Dan saya terus mengamalkannya, dan tepat di bulan itu suami pindah kerja, dan alhamdulillah teman dan atasannya baik-baik banget, Masya Allah. Lalu saya terus meminta dan mengamalkan sholawat agar semua keadaan bisa membaik. Tidak lama di bulan kedua, alhamdulillah penjualan suami saya masuk target dan dapat gaji lumayan. Dan alhamdulillah di bulan selanjutnya dapat lagi bersyukur akan semua kekuasaan Allah dan rezeki yang selalu ada. Setiap keinginan selalu terkabul, alhamdulillah ya Allah. Kakak, baru 4 bulan ini saya mengenal sholawat dan mengamalkannya. Alhamdulillah di setiap kesulitan bisa saya hadapi. Setiap doa yang saya panjatkan kepada Allah selalu Allah kabulkan. Suami selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, dan alhamdulillah selalu ada rezeki yang tak terduga. Sangat berterima kasih sudah bisa mengenal sholawat yang luar biasa. Keajaiban sholawat sudah aku rasakan Kak Mel. Semoga aku semakin istiqomah ya Kak. Makasih banyak, the power of sholawat. Semoga kakak selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang, amin. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Embu di di Tasikmalaya. Embu ini ibu dari 5 anak, Masya Allah, rezeki luar biasa ya. Banyak anak, banyak rezeki. Dulu aku menganggap banyak anak, banyak rezeki itu ketika nanti anaknya sudah besar-besar dan sudah bekerja, bisa ngasih duit ke ibunya satu-satu gitu loh. Jadi setiap anak ngasih, jadi disitulah rezekinya. Tapi ternyata ketika mamaku tiada, disitulah aku baru menyadari rezeki yang sebenarnya. Ya, ketika mamaku tiada, punya anak 5. Kalau yang satunya lagi nggak doa, ada 4 anak yang mendoakan. Kalau yang anak 1, anak 2 nggak doa, masih ada 3. Minim-minim masih ada 1 kalau ada 4 anak yang tidak sempat berdoa. Tapi rasanya tidak mungkin ya 4 tidak berdoa, apalagi 5 tidak berdoa. Masya Allah ya. Masya Allah, luar biasa tuh, banyak anak, banyak rezeki. Lalu gimana dong Mbak, anakku cuma 2, sama anakku juga cuma 2, ya udah dikasihnya segitu sama Allah ya, alhamdulillah. Masya Allah, jadi Embu ini perekonomiannya kurang gitu ya, banyak yang perlu dicukupi gitu. Akhirnya suami keluar kota nih kerja gitu kan, keadaan masih belum berubah. Tapi Masya Allah, ketika mulai bersolawat, mulai kenal solawat ya di tahun 2024, aku lupa tadi tanggal berapa, Masya Allah keadaan mulai berubah. Tiba-tiba suaminya rezekinya jadi lancar. Suaminya dagang teman-teman, dan dagangnya itu kalau mencapai target itu ada bonus, ada hadiah, ada bonus, ada gaji yang lumayan gitu ya. Masya Allah, berturut-turut
akhirnya suaminya dapat penjualnya selalu memenuhi target sehingga dapat duitnya lumayan, penghasilannya juga bertambah dan alhamdulillah keadaannya berubah jadi lebih baik. Katanya cuma dalam 4 bulan istiqomah baca sholawat, doa apa aja sama Allah dikabulin, kepengen apa aja sama Allah dikasih. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kita cuman seorang ibu rumah tangga, tidak bekerja, hanya di rumah, ngurus anak, bahkan mungkin tanpa asisten rumah tangga. Tapi jangan berkecil hati. Kita ini harusnya bersyukur. Kenapa? Kita punya banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kita punya banyak kesempatan untuk sholawatan. Kita punya kesempatan untuk sholat duha. Ya, kita punya kesempatan untuk sholat di awal waktu. Karena kita di rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah, ya kan, yang kita bisa atur sendiri waktunya. Beda sama teman-teman kita yang mungkin selain jadi ibu rumah tangga juga harus berkarir di luar. Ya, yang waktunya nggak bisa diatur sendiri, harus sesuai perintah atasan. Mau sholat di awal waktu mungkin lagi meeting, mau sholat di awal waktu masih di perjalanan, ya kan? Jadi teman-teman bersyukur, jangan berkecil hati kalau teman-teman sekarang ini hanya ibu rumah tangga. Bersyukur. Dan teman-teman yang bekerja juga jangan jadi sedih. Alhamdulillah bisa kerja. Ya, ketemu teman-teman, ketemu lingkungan baru. Karena di rumah juga kita capek, ya pekerjaan gak ada habisnya. Jadi kita harus saling bersyukurlah dengan keadaan kita sekarang, dengan apa yang kita jalani sekarang. Yang di rumah bersyukur, yang bekerja di luar juga bersyukur. Dengan bersyukur nanti nikmatnya bertambah. Ya, dinikmati, dijalani, yang pada di rumah dijalani, dinikmati. Alhamdulillah, ntar nikmatnya bertambah. Gak berasa pokoknya. Yang di luaran, yang kerja dari pagi pulang malam, ya, mas sampai rumah mesti juga ngurusin suami, ngurusin anak, mesti masak juga sebelum pergi kerja, dinikmati, disyukuri. Insya Allah lelahnya menjadi lillah. Masya Allah banget ya, patut kita tiru teman-teman. Embu ya dengan anak 5 berusaha ikhtiar langit sehingga Allah lancarkan rizki suaminya dan keadaan perekonomiannya berubah jadi lebih baik. Teman-teman sekarang yang mungkin lagi ada di pojokan, lagi meratapi keadaan, kenapa aku tidak bekerja seperti temanku, aku lulusan S1 tapi nggak kerja, aku S2 tapi di rumah aja sekarang, aku D3 di rumah aja, aku ini, aku itu. Teman-teman, ayo baca sholawat. Yuk sama-sama kita baca munjat yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Gak harus baca munjiat, ya terserah sholawat apa aja. Mbu juga gak bilang nih sholawat apa Mbu yang dibaca, tapi apapun itu kalau pengamal sholawat mah tahu deh. Mau Jibril, munjiat, sajadatun nukut, semua sholawat bagus, semua sholawat sama. Yang penting istiqomah. Sholawat Jibril yang ringan, shollallahu ala Muhammad, kalau istiqomah ya ada hasilnya. Ya mau baca panjang-panjang kalau nggak ada istiqomah ya nggak ada hasilnya. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut aku baca testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak U. Minta namanya disamarin jadi Mbak U aja. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya U, nama samaran di Banyumas. Saya mengenal channel Kamil di tahun 2024 dan saya mengamalkan sholawat meskipun belum istiqomah. Awal mulai saya mendapat cobaan Kak, awal tahun 2019 saya ditinggal suami saya dan sampai sekarang saya nggak tahu di mana keberadaannya. Ya Allah. Setahun kemudian saya mendaftar gugat cerai Kak, cerai goib dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kemudian saya mendapat cobaan lagi Kak, ibu saya meninggal bulan Agustus tahun 2021. Di situ saya merasa hidup benar-benar hancur.
Kemudian anak saya minta dihitan Kak, jujur saya Kak nggak pegang uang sama sekali. Saya pinjam di bank Kak 7 juta, kemudian saya ketemu dengan channel Kak Mel dan mengamalkan sholawat. Meskipun belum konsisten, saya tahu Kak saya sudah masuk riba, tapi alhamdulillah saya bisa cicilnya Kak Mel. Selalu ada jalan, sekarang amanah saya tinggal 2 juta Kak, doain saya ya biar saya bisa melunasinya dan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya lumayan. Karena tahun ajaran besok anakku masuk SMP, semenjak ditinggal bapaknya masih TK. Informasi terakhir saya dengar dari temannya kalau mantan suami saya ada di Kalimantan. Maaf Kamel kepanjang. Ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, coba kamu baca sholawat munjiat. Kamu belum nikah kan? Belum nikah lagi, kamu baca deh sholawat munjiat ya, sehari 500 kali kalau bisa. Tambahin juga, atau kamu baca sholawat Fatih. Mudah-mudahan yang tertutup jadi terbuka. Barangkali suamimu tertutup, lupa buat pulang, entah atau gimana ya. Gak bisa ngomong, aku juga gak tahu, cuman entah apapun itu, mudah-mudahan dengan sholawat Fatih yang kamu baca akan terbuka tuh. Dia bisa inget untuk pulang. Ya sedih banget sih. Ya sedih banget loh. Kita yang tadinya baik-baik aja, tiba-tiba suami menghilang gitu ya. Kita nggak tahu kabarnya. Dan ternyata dia masih ada, tapi dia nggak ngabarin kita. Coba Mbak kamu ya, cari tahu, baca sholawat, minta pertolongan Allah. Allah maha dengar. Banyak kok testimoni baca sholawat yang nggak ketemu bertahun-tahun, itu ketemu. Jadi dulu pernah ada testimoni, aku cuman lupa namanya ya, apa nama IG-nya Mbak Almira atau siapa aku lupa. Dari kecil beliau ini tinggalnya sama ibu angkat, jadi nggak pernah tahu siapa ibunya. Baca sholawat, nggak ada pernah berhenti baca munjiat. Masya Allah, akhirnya dipertemukan dengan ibu kandungnya. Tuh, Masya Allah kan, cobain deh. Ya, semoga Allah lancarkan rezekimu, Allah mudahkan segalanya ya Mbak ya. Mbak U, Masya Allah, karena tidak ada suami, tidak ada yang mencari ya. Akhirnya ketika butuh uang buat anaknya dihitan, pinjam uang ke bank, riba 7 juta. Kemudian alhamdulillahnya mengenal sholawat, bacalah sholawat, akhirnya bisa mencicil hutangnya sampai sekarang udah tinggal 2 jutaan lagi. Mbak, nanti kalau udah lunas jangan diulangin ya. Ya walaupun kita dilancarin nih setelah baca sholawat, jangan diulangin lagi. Kan kemarin nggak tahu, sekarang udah tahu, jangan diulangin. Ketika kepengen apa aja, ketika butuh apa aja, gampang sholawatin. Duh, sholawat kok karena uang, sholawat kok karena pengen uang. Ada aja yang komen begitu, biarin aja dah. Daripada kita nggak sholawat terus ngutang, ya makanya jangan ngutang, kerja dong. Iya kerja, tapi kerja apa yang butuh hari ini 7 juta? Langsung dapat. Yang butuh bulan ini langsung dapat 7 juta. Kerja apa? Kecuali memang kita pekerjaannya yang memang gajinya segitu ya. Kita cari-cari kerja mungkin bisa, dan itu pun nggak langsung dalam saat itu juga. Nyari kerja kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Bener nggak teman-teman? Ya jadi nggak usah hiraukan orang-orang yang tidak sepaham, yang selalu berkomentar-komentar negatif, abaikan aja. Ayo berjuang, kita sedang berjuang untuk kehidupan kita sendiri. Nggak usah dengerin orang lain. Ya, Allah sendiri yang ngejanjiin kita. Ketika kita bersholawat, Allah bukakan 70 pintu kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu salah satunya adalah kita jadi makin semangat dalam beribadah. Tuh, ya, yang nggak sholat jadi sholat. Yang malas sholat jadi semangat sholat. Yang nggak ngaji jadi ngaji. Tuh, salah satu pintu kebaikan akhirat yang Allah berikan pada kita. Kemudian Allah berikan 30 pintu kebaikan dunia. Ya doa-doa kita yang kepengen dapat duit buat lunas utang, yang kepengen dapat pekerjaan dan lain-lain diijabah, itu cuma 30 pintu. Salah satu dari 30 pintu kebaikan dunia yang Allah berikan yang rasanya udah banyak banget, itu cuma 30 pintu. 70 pintunya lebih banyak, 2 kali lipat lebih, itu untuk akhirat kita. Tuh Masya Allah. Makanya rugi banget buat teman-teman yang tidak mau bersholawat. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Embu dan Mbak U ya, sama-sama U nih ya, semoga Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang pada punya hajat-hajatnya segera diijabah, doa-doanya segera diijabah. Yang lagi pada sedih, semoga Allah hilangkan sedihnya menjadi kabar yang gembira. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.